Sekitar 335 tahun yang lalu, semua daratan di bumi tergabung satu sama lain yang disebut super benua Pangaea. Seorang ahli geologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengembangkan teori ini berdasarkan bukti-bukti geologi, paleontologi, dan klimatologi yang ia kumpulkan selama penelitiannya. Dan saat ini, di tahun 2023, seorang ahli klimatologi memprediksi jika benua-benua yang terpisah sekarang akan kembali menyatu membentuk satu daratan seperti dahulu kala. Seperti apa prosesnya? Yuk, simak ilustrasinya berikut ini. Banyak benua yang saat ini tersebar di seluruh dunia berada dalam posisi yang lebih dekat satu sama lain. Setelah pecahnya Pangaea untuk pertama kali, sekitar 175 juta tahun yang lalu, terbentuklah dua superbenua, yakni Laurasia di belahan utara dan Gondwana di belahan selatan. Teori dua benua ini dicetuskan oleh seorang ahli geologi asal Austria bernama Edward Schwarz dalam bukunya yang berjudul Das Antlitz der Erde. Proses pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terpisahnya kedua benua tersebut, dan terbentuklah benua-benua seperti yang kita kenal sekarang. Contohnya, Laurasia menjadi Amerika Utara, Eurasia, dan Amerika Selatan. Sedangkan Gondwana menjadi Afrika, India, Australia, dan Antartika melalui pergerakan dan perubahan geologis yang berlangsung berjuta-juta tahun lamanya. Selain karena pergeseran lempeng tektonik, perubahan iklim juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap dinamika tektonik dan proses geologi yang terkait dengan perpecahan superbenua. Dilansir dari The Atlantic, berdasarkan perubahan iklim saat ini, seorang ahli klimatologi asal Universitas Bristol, Alexander Farnsworth, bersama rekan timnya menerbitkan makalah penelitiannya di Nature Geoscience pada tanggal 25 September 2023. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 250 juta tahun dari sekarang, benua-benua akan bersatu kembali dan bumi akan menjadi sangat panas, menyebabkan sebagian besar daratan tidak dapat dihuni sehingga memicu kepunahan massal mamalia darat. Iya, daratan ini akan kembali seperti setelan awalnya. Bedanya, jika masanya tiba, daratan ini sudah tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup. Atau jikapun ada yang bisa berevolusi, maka kehidupan pada saat itu akan jauh berbeda dengan sekarang. Farnsworth dan rekan timnya menggunakan model iklim UK Met Office dan superkomputer Universitas Bristol untuk memperkirakan seperti apa bentuk daratan bumi di masa depan yang diberi nama Pangaea Ultima. Saat lempeng-lempeng tektonik bergerak, mereka dapat saling mendekat, menjauh, atau bergeser satu sama lain. Pergerakan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi letak benua, dan pada akhirnya dapat menghasilkan pembentukan kembali daratan. Bentuk Pangaea Ultima diprediksi terbentuk dari pergerakan Australia yang beralih ke Cina, dan benua Amerika akan mendekati Afrika. Sementara itu, Afrika akan menjalar ke Eropa dan Arab, membentuk barisan pegunungan yang puncaknya bisa melampaui Gunung Everest dan membentang melintasi Eropa Selatan hingga Asia. Benua-benua tersebut akan membentuk semacam cincin yang mengelilingi laut pedalaman, dan benua supernya akan terbungkus dalam Samudra Pasifik yang sangat luas. Pada era Pangaea Ultima, suhu ekstrim diperkirakan akan sangat drastis, dengan kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan saat ini di sepanjang pantai, dan kondisi yang sangat kering di gurun pedalaman yang luas. Daerah pedalaman akan lebih panas dan 4 kali lebih kering dibandingkan musim panas di Gurun Gobi. Hanya wilayah pesisir yang akan memiliki iklim yang paling layak untuk ditinggali. Benua super Pangaea Ultima akan menjadi korban dari ukurannya sendiri. Dengan lautan yang mengatur suhu hanya terbatas pada pantai saja, suhu daratan akan meningkat sebesar 14 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, Perjanjian Paris yang digelar tahun 2015 bertujuan untuk menjaga suhu global agar tidak naik 1,5 derajat Celcius di atas suhu praindustri. Jadi bayangkan saja betapa panas dan rusaknya kehidupan di bumi jika sampai naik 14 derajat Celcius. Bagian dalam benua ini akan terpanggang menjadi padang semak gurun yang dipenuhi hamparan tandus.
Gunung berapi dan kekacauan geologi lainnya akan memompa karbon dioksida ke atmosfer lebih dari 2 kali lipat dari saat ini dan menyebabkan matahari 2,5 kali lebih terang dari saat ini yang memancarkan lebih banyak radiasi, sehingga mengirimkan lebih banyak panas ke bumi yang sudah sangat panas. Kepunahan massal pun tidak dapat dihindari. Para penulis juga memperkirakan bahwa mamalia mungkin berevolusi untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrim ini. Tetapi perlu dicatat bahwa batas atas toleransi panas mamalia tidak banyak berubah walaupun selama jutaan tahun evolusi. Di dunia ini, suhu global dapat meningkat sebesar 15 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius di daratan di atas suhu praindustri, yang akan mengembalikan suhu panas ekstrim yang pernah dialami bumi pada era Permian Triassic sekitar 260 juta tahun yang lalu, yang telah memusnahkan lebih dari 90% spesies. Para penulis mengakui bahwa prediksi mereka memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi karena jangka waktu yang sangat panjang. Namun mereka berharap penelitian ini yang dimulai selama masa lockdown akibat pandemi akan memberikan wawasan yang berguna mengenai peristiwa kepunahan massal di masa lalu dan kemungkinan kelayak hunian planet lain. Para peneliti memperingatkan bahwa target untuk mencapai emisi karbon 0% harus sesegera mungkin. Karena saat ini kita sedang mengalami panas ekstrim yang merugikan kesehatan manusia. Geografy sudah pernah membahas tentang negara-negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia ya, Gelovers. Jika daratan yang akan terbentuk sangat panas, lalu bagaimana dengan manusia dalam 250 juta tahun mendatang? Jika spesies tersebut masih ada pada saat itu, mereka mungkin menemukan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya, seperti hanya beraktivitas di malam hari atau tinggal di gua yang lebih dingin. Kabar baiknya, ada faktor-faktor tertentu yang mungkin membuat Pangea ultima lebih layak huni daripada yang diperkirakan dalam penelitian ini. Salah satu alasannya adalah iklim mungkin akan lebih dingin jika benua super terbentuk di dekat kutub. Tulis Nature News. Dan jumlah panas yang keluar dari bagian dalam bumi mungkin berkurang seiring bertambahnya usia planet ini, sehingga letusan gunung berapi lebih sedikit dari perkiraan, seperti yang dikutip dari New York Times. Namun jika memungkinkan, akan lebih baik bagi manusia untuk keluar dari planet ini dan mencari tempat yang lebih layak huni untuk ditinggali, seperti yang dikatakan oleh Farnsworth. Nah, Gelovers, menurut kalian, apakah ada planet lain yang layak huni selain di bumi?